Wah, wah, wah. Alex Pastur mengejutkan publik tiba-tiba ngomong seperti ini jelang kualifikasi ronde 4. Kami sedang dalam proses transisi. Mohon dukungan penuh. Saya tahu kami selalu dibandingkan dengan STY. Tapi percayalah kita berusaha seperti Shin Tae-yong. Simak selengkapnya penuturan dan curhatan Mr. Alex Pastor yang bikin lega mendengarnya. Sang playmaker timnas Indonesia, Beckham putra perjalanan berat menuju impian Piala Dunia. Saya akan berjuang hingga titik terakhir. Semoga kami kuat dan kompak sampai menit terakhir. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Alex Pastur mengejutkan publik tiba-tiba ngomong seperti ini jelang kualifikasi ronde 4. Kami sedang dalam proses transisi. Mohon dukungan penuh. Saya tahu kami selalu dibandingkan dengan STY. Tapi percayalah kita berusaha seperti Shin Tae-yong. Simak selengkapnya penuturan dan curhatan Mr. Alex Pastor yang bikin lega mendengarnya. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober mendatang, timnas Indonesia kembali menyita perhatian. Namun bukan karena daftar pemain atau formasi yang akan digunakan, melainkan pernyataan mengejutkan dari asisten pelatih timnas Alex Pastor yang secara terbuka mengungkapkan kondisi internal skuad Garuda saat ini. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung hanya beberapa hari sebelum laga penting, Pastor dengan jujur mengatakan bahwa timnas Indonesia tengah berada dalam fase transisi. Ia menegaskan bahwa tim pelatih baru yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert masih berusaha keras membangun fondasi tim yang solid di tengah ekspektasi publik yang begitu tinggi. Timnas Indonesia saat ini sedang melalui proses transisi. Kami tahu betul masyarakat Indonesia punya harapan besar terhadap tim ini, tapi kami mohon pengertian dan dukungan penuh. Jangan hanya membandingkan dengan era sebelumnya. Kami punya tantangan yang berbeda dan kami sedang bekerja keras untuk memaksimalkan keadaan yang ada, ujar Pastor. Pernyataan ini sontak mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat atmosfer publik yang masih terbayang oleh pencapaian Shin Tae-yong. Mantan pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal telah membawa angin segar bagi sepak bola nasional melalui pendekatan modern, disiplin tinggi, dan transformasi total terhadap gaya bermain timnas. Pastor mengaku bahwa bayang-bayang era Shin Tae-yong memang masih terasa baik di kalangan supporter maupun internal tim. Namun ia berharap agar perbandingan tidak terus dilakukan karena setiap pelatih membawa filosofi dan pendekatan yang berbeda. Kami menghargai apa yang telah dilakukan Shin Tae-yong untuk tim ini. Tapi sekarang sudah era baru. Patrick Kluivert datang dengan visi dan sistem yang berbeda. Kami tidak datang untuk mengganti apa yang lama, tetapi untuk membangun sesuatu yang baru. Kami butuh waktu untuk itu, jelasnya. Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh Pastor adalah minimnya waktu latihan bersama. Dengan padatnya jadwal kompetisi domestik dan banyaknya pemain yang bermain di luar negeri, timnas kesulitan mendapatkan waktu yang cukup untuk membangun kekompakan dan sinkronisasi antar lini. Kami kekurangan jam terbang untuk berlatih bersama. Para pemain datang dari klub yang berbeda-beda dengan gaya bermain yang berbeda pula. Lalu dalam waktu singkat kami harus menyatukan semua itu menjadi satu kesatuan. Itu bukan hal yang mudah, ungkap Pastor. Ia menegaskan bahwa dalam sepak bola modern, latihan bersama secara intens sangat dibutuhkan untuk membangun chemistry, memahami taktik, dan menciptakan kestabilan permainan. Tanpa waktu latihan yang cukup, tim pelatih harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Selain keterbatasan waktu latihan, Pastor juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisik pemain. Menjelang pertandingan penting, cedera menjadi kekhawatiran utama.
Ia berharap seluruh pemain bisa datang dalam kondisi fit agar tim pelatih bisa memilih komposisi terbaik. Kami hanya berharap tidak ada pemain yang cedera. Itu sangat penting. Jika semua dalam kondisi fit, kami bisa menentukan strategi terbaik. Tapi jika ada yang absen karena cedera, itu akan mengganggu rencana kami, ujarnya. Terkait persiapan taktis, Pastoor menyebut bahwa tim pelatih telah menyiapkan beberapa skenario permainan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di laga-laga kualifikasi. Fleksibilitas dan adaptasi menjadi kata kunci dalam strategi Kluivert dan timnya. Setiap pertandingan akan berbeda. Kami menyiapkan beberapa opsi taktik tergantung pada kondisi pemain dan karakter lawan. Kami harus siap beradaptasi baik saat menyerang maupun bertahan, kata Pastoor. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan mental para pemain. Dalam tekanan tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia, faktor psikologis bisa sangat menentukan. Karena itu, tim pelatih juga fokus membangun kepercayaan diri dan mentalitas juang para pemain. Kami tidak hanya melatih fisik dan taktik, tetapi juga mental. Pemain harus percaya pada kemampuan mereka sendiri dan tetap tenang di bawah tekanan. Itu kunci untuk tampil maksimal, lanjutnya. Namun di atas segalanya, Pastoor kembali menekankan pentingnya dukungan publik. Ia menyadari bahwa tanpa kepercayaan dari supporter, perjuangan timnas akan jauh lebih berat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung perjuangan skuad Garuda, apapun hasilnya nanti. Kami mohon masyarakat Indonesia bisa bersabar dan terus memberikan dukungan. Kami memahami bahwa hasil adalah hal yang diinginkan, tapi proses juga tidak kalah penting. Kami sedang berusaha membangun tim ini agar bisa bersaing di level tertinggi. Tolong beri kami waktu dan kepercayaan, tutup Pastoor. Pernyataan terbuka dari Alex Pastoor ini menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tengah menghadapi fase penting dalam perjalanannya. Transisi dari era lama ke era baru selalu menyimpan tantangan dan hanya dengan kolaborasi antara pemain, pelatih, federasi, dan supporterlah proses ini bisa berjalan dengan mulus. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go. Sang playmaker timnas Indonesia, Beckham Putra, perjalanan berat menuju impian Piala Dunia. Saya akan berjuang hingga titik terakhir. Semoga kami kuat dan kompak sampai menit terakhir. Keinginan untuk tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia, memang menjadi impian bagi setiap pemain sepak bola profesional. Bagi Beckham Putra, pemain muda Indonesia yang kini tengah bersinar di timnas, impian itu tak hanya sekadar angan-angan. Ini adalah komitmen yang ia tekankan dalam hati untuk diwujudkan dan ia siap memberikan segalanya demi membawa timnas Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Beckham Putra yang saat ini bernaung di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Dalam wawancara eksklusifnya baru-baru ini, Beckham menyatakan dengan tegas bahwa ia memiliki tekad yang kuat untuk berjuang hingga titik darah penghabisan agar bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebagai salah satu pemain muda yang tengah berkembang pesat, Beckham berharap bahwa dirinya bisa mendapat kesempatan bermain di turnamen terbesar dunia ini. Peluang di bawah arahan Patrick Kluivert, nama Patrick Kluivert tentu tidak asing bagi pencinta sepak bola dunia. Mantan bintang timnas Belanda dan Barcelona ini kini dipercaya untuk menangani timnas Indonesia. Kluivert yang sudah berpengalaman di level internasional memiliki visi dan pendekatan berbeda dalam membangun tim.
Salah satu strategi utamanya adalah memberikan kesempatan kepada pemain muda, yang tentunya menjadi kabar baik bagi Beckham putra. Beckham menilai bahwa Kluivert adalah sosok pelatih yang sangat memperhatikan perkembangan pemain. Dalam beberapa sesi latihan dan pertandingan, Beckham merasa diberi ruang untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Pelatih Kluivert memberikan saya banyak kesempatan untuk berkembang. Beliau sangat memperhatikan setiap detail permainan dan memberikan feedback yang berguna. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus berjuang agar bisa membantu tim, ungkap Beckham. Tak hanya soal latihan, Beckham juga melihat adanya perubahan dalam hal mentalitas timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert. Pelatih Kluivert membawa semangat baru bagi kami. Beliau ingin kami bermain dengan lebih percaya diri, dan yang terpenting adalah kami harus terus berjuang, tidak ada kata menyerah, lanjut Beckham. Itulah mengapa Beckham merasa optimis tentang masa depan timnas Indonesia, terutama dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Bersaing dengan pemain lain, saya siap. Tak dapat dipungkiri persaingan di timnas Indonesia semakin ketat, terutama di sektor gelandang. Beckham putra harus bersaing dengan pemain-pemain berbakat lainnya, termasuk nama besar seperti Marcelino Ferdinand. Namun, Beckham tidak merasa gentar. Saya tahu betul bahwa ada banyak pemain hebat di posisi saya, termasuk Marcelino. Tapi saya percaya bahwa setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Saya siap bersaing dan bekerja keras agar bisa mendapatkan tempat di starting line up, ujar Beckham dengan penuh percaya diri. Baginya, persaingan yang ada justru menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan performa di setiap latihan dan pertandingan. Saya ingin menjadi yang terbaik dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Dengan adanya persaingan yang sehat, saya yakin kualitas permainan timnas Indonesia akan semakin meningkat, kata Beckham menambahkan. Sebagai pemain muda, Beckham memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang. Ia sadar bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mudah, namun ia tak takut untuk menghadapi tantangan itu. Saya selalu berusaha untuk tetap fokus, disiplin, dan terus bekerja keras di setiap kesempatan. Saya percaya jika saya bisa memberikan yang terbaik, saya bisa mendapatkan tempat di tim utama, ujarnya dengan penuh tekad. Impiannya menjadi kenyataan, Piala Dunia di depan mata Beckham putra mengungkapkan bahwa Piala Dunia adalah impian yang sangat besar baginya. Sebagai anak muda yang tumbuh dengan mimpi untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia, ia memiliki harapan yang tinggi. Saya sangat mendambakan bisa bermain di Piala Dunia. Itu adalah cita-cita tertinggi bagi setiap pemain sepak bola. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya berjanji akan berjuang sekuat tenaga agar Indonesia bisa lolos, tegas Beckham. Keinginan Beckham untuk mewujudkan impian tersebut bukan hanya sekadar harapan pribadi. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju Piala Dunia akan melibatkan kerja keras tim secara keseluruhan. Tidak ada satu pemain pun yang bisa membawa tim ke Piala Dunia sendirian. Kami semua harus bekerja sebagai satu kesatuan, saling mendukung dan berkolaborasi. Saya yakin jika kami bermain dengan kekompakan dan semangat juang yang tinggi, Indonesia bisa mewujudkan impian besar ini, ujar Beckham. Meskipun masih muda, Beckham memiliki pengalaman yang cukup di level klub bermain untuk Persija Jakarta. Pengalaman bermain di liga profesional ini menurutnya sangat berharga dalam membentuk mentalitas dan kemampuan teknis. Beckham merasa semakin siap untuk menghadapi tantangan besar di timnas Indonesia. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pengalaman bermain di klub membuat saya semakin matang dan saya siap membawa pelajaran itu ke timnas, tambahnya.
Tak biasa, Manchester City skema parkir bus saat lawan Arsenal. Pep Guardiola angkat bicara. Ada yang tak biasa saat Manchester City bertandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium pada Minggu (21 September 2025) dalam laga pekan kelima Premier League musim 2025/2026. Dilansir dari laman resmi klub pada Senin (22 September 2025), tim asuhan Pep Guardiola hanya menguasai bola 33% angka yang jarang terlihat dari City. Alih-alih menguasai permainan, The Citizens justru tampil bertahan. Guardiola mengakui strategi ini bukan pilihan utamanya, melainkan adaptasi menghadapi kekuatan Arsenal. Kami berusaha untuk tidak bermain seperti ini, tapi saat lawan lebih baik dan kami punya Erling yang cepat, kami harus melakukannya, ujarnya. Ia menambahkan serangan balik sudah pernah sukses di masa lalu. Ingat saat kami mencetak gol lewat Sané, Sterling, dan De Bruyne. Saya lebih suka tidak melakukannya, tapi di level ini terkadang harus, tambahnya. Meskipun ditahan imbang 1-1 lewat gol menit akhir Gabriel Martinelli, Guardiola tetap puas. Kami sangat lelah setelah melawan MU dan Napoli. Tapi tim ini tangguh secara mental, katanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah strategi parkir bus Guardiola bisa dibenarkan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan Manchester City wajib datangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Al Hilal. Manchester City dikenal sebagai tim dengan kedalaman skuad luar biasa, tapi musim ini memperlihatkan kebutuhan akan penyegaran di lini tengah. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan Pep Guardiola adalah Sergej Milinkovic-Savic, gelandang 30 tahun milik Al Hilal. Musim lalu, Milinkovic-Savic mencatatkan 12 gol dan 6 assist dalam 31 laga Saudi Pro League serta total kontribusi 17 gol atau assist di semua kompetisi. Ia bukan hanya kreatif, tapi juga tajam dari lini kedua. Rata-rata 0,4 gol per 90 menit membuktikan efektivitasnya. Di level timnas, ia telah mengoleksi 54 caps dan 9 gol bersama Serbia. Sosoknya menjadi penghubung vital antar lini dan punya visi bermain yang sesuai dengan filosofi Guardiola. Ia bisa memberi pelapis ideal bagi Rodri dan fleksibilitas untuk De Bruyne serta Bernardo Silva. Meski harus beradaptasi dengan intensitas Premier League, pengalaman dan kematangannya jadi modal kuat. Di tengah jadwal padat dan persaingan ketat, Milinkovic-Savic bisa jadi tambahan kunci bagi City. Bagaimana menurut kamu? Layakkah Manchester City merekrut Milinkovic-Savic musim ini? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's
is your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress. 3 rekor baru usai duel Arsenal versus Manchester City berakhir imbang. Laga Super Big Match Premier League antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Emirates, Minggu, dalam kurung 21/9, berakhir tanpa pemenang dengan skor 1-1. Gol cepat Erling Haaland di menit ke-9 sempat membawa The Citizens unggul, namun Gabriel Martinelli menyamakan kedudukan di menit 90+3 dan menggagalkan kemenangan City di detik akhir. Hasil imbang ini membuat Arsenal tertinggal 5 poin dari Liverpool di puncak klasemen dan kini sejajar dengan Tottenham dan Bournemouth dalam kurung 10 poin. Sementara itu, Manchester City terpaut 8 poin dari posisi teratas. Di balik tensi tinggi dan drama di akhir laga, tercipta 3 rekor menarik yang menambah sorotan terhadap pertemuan dua raksasa Premier League ini. Pep Guardiola mulai kewalahan hadapi Arteta untuk pertama kalinya dalam kariernya. Pep Guardiola gagal menang dalam 5 laga liga berturut-turut melawan tim yang sama yakni Arsenal. Seperti dilansir Transfermarkt, Arteta ukir sejarah. Mikel Arteta menjadi manajer pertama yang tak terkalahkan dalam 5 laga liga berturut-turut melawan Guardiola. Menariknya, Arteta pernah menjadi asisten Pep di City pada 20.162.019. Penguasaan bola terburuk Guardiola City hanya mencatatkan 32,8% penguasaan bola terendah sepanjang era Guardiola di Liga Inggris. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini pertanda dominasi Pep mulai goyah? Tulis pendapatmu di kolom komentar.